Nasib pemilu pada zaman demokrasi terpimpin. Pada saat itu, kisah sukses pemilu tahun 1955 tidak berlanjut. 5 tahun setelah pemilu pertama, tidak ada pemilu kedua. Meskipun ada penunjukan panitia pemilihan umum Indonesia II oleh Presiden Soekarno pada tahun 1958. Mengapa ya demikian? Yang terjadi kemudian adalah berubahnya format politik dengan keluarnya dekret presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Setelah itu, muncullah kebijaksanaan Presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat, membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang anggotanya dipilih dan diberhentikan langsung oleh Presiden, serta Presiden Soekarno membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Penerapan kebijakan yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan kekuasaan Presiden Soekarno yang tidak terkendali. Setelah pemilu tahun 1955, Presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat dengan alasan bahwa DPR pada saat itu menolak RAPBN. Lalu, Presiden Soekarno membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang anggotanya dipilih dan diberhentikan langsung oleh Presiden. Dan Presiden Soekarno juga membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada tahun 1960. Meskipun pengangkatan anggota DPR dan MPR tanpa adanya pemilihan umum dan tidak menimbulkan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, karena di dalam Undang-Undang 1945 tidak memuat secara khusus tentang cara pemilihan anggota DPR dan MPR. Tetapi tetap saja, kooptasi dua lembaga di bawah Presiden adalah konsekuensi dari hasil dan penunjukan tersebut. Sedangkan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat benar-benar memegang otoritas tertinggi dengan DPR berdampingan dan sejajar dengan Presiden. Pada pemilu tahun 1955, partai politik tumbuh subur dan saling bersaing. Namun, pada masa demokrasi terpimpin, peran partai politik dibatasi dengan keluarnya Perundang-undangan Nomor 7 Tahun 1959. Dari sana saja kita bisa melihat banyak penyimpangan yang terjadi. Misalnya saja adanya pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Lalu, saat pembentukan MPRS, Presiden Soekarno mengangkat anggota MPRS-nya dengan syarat setuju dengan manifesto politiknya. Terdapat penyimpangan pula pada pembentukan DPAS karena diketuai oleh Presiden Soekarno sendiri. Pada pembentukan DPR Gotong Royong terdapat penyimpangan pula bahwa anggotanya merupakan golongan Nasakom. Pemerintahan Indonesia dikenal berbentuk segitiga antara tahun 1959 dan 1965, dengan Presiden Soekarno sebagai puncaknya dan Angkatan Darat serta PKI di kedua sisinya. Di Jakarta, ketiga faksi ini bertarung untuk mendapatkan dominasi. Persaingan di antara ketiganya akhirnya mencapai puncaknya pada bulan September 1965. Saat itu, PKI diidentifikasi sebagai arsitek kudeta pemerintahan Indonesia setelah peristiwa 30 September 1965. PKI dengan cepat dihancurkan oleh Angkatan Darat dengan dikeluarkannya Super Semar pada tanggal 11 Maret 1966. Angkatan Darat pada akhirnya muncul sebagai pemenang dalam perebutan kekuasaan. Akibat dari konflik tersebut, partai-partai politik dipaksa untuk dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1959. Sebuah penetapan presiden dikeluarkan untuk melaksanakan pembubaran ini.
Hingga tahun 1961, hanya ada 10 partai yang diakui oleh pemerintah. Demikianlah nasib kehidupan partai di masa demokrasi terpimpin. Pada saat itu, partai sulit untuk memenuhi fungsinya di kancah politik nasional. Selama demokrasi terpimpin, Soekarno memainkan peran yang sangat mendominasi dalam menjalankan pemerintahannya yang sangat otoriter. Kediktatoran yang dikenal sebagai demokrasi terpimpin tidak pernah mengadakan pemilihan umum, hingga Presiden Soekarno digulingkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dalam sidang istimewa pada bulan Maret 1967. Jenis pemerintahan otoriter inilah yang mengabaikan kehendak rakyat dapat tersalurkan dalam pemilihan umum.